Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak ngebut karena waktunya sudah molor. Bapak Ibu para senioren yang mungkin saya tidak bisa sebut semuanya, yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu muka secara virtual dalam keadaan sehat. Marilah kita mengucapkan puji syukur atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Meniru Pak Bambang tadi, saya mau mengawali dengan pantun. Hari Minggu ke pasar beli tomat. Terburu pergi ternyata kepagian. Saya ucapkan salam hormat untuk para senioren sekalian. Pertemuan ini kita coba mengenali diri kita dengan bahasan berjudul mengelola pikiran dan emosi dalam menghadapi permasalahan. Topik ini dipilih untuk melengkapi bahasan mengelola panik di masa pandemi yang diselenggarakan oleh IKPLN Daerah Jatim. Pak Diananto, terima kasih menginspirasi kita semua. Dan sepertinya topik ini relevan untuk kita semua. Ini memang tidak bisa dipungkiri, pandemi memicu rasa cemas, panik, galau. Namun sebenarnya emosi-emosi ini dan cara kita mengelola emosi tersebut kita temui juga dalam keseharian. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah telah hadir Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NNLP, selaku pembicara, yang kami harapkan dapat melengkapi ilmu kita dalam mengelola emosi dan menyelaraskannya dengan pikiran dan tubuh kita. Assalamualaikum dokter, selamat datang. Terima kasih Bu Haryanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah berkenan hadir, Dok. Masya Allah, saya yang terima kasih nih diundang. Ketemu pensiunan ya, Dok. Perkenalkan, saya Haryanti, Dok, salah satu pengurus IKPLN Pusat yang akan memoderatori pertemuan ini. Saat ini cukup banyak pengurus dan anggota pensiunan PLN dari seluruh Indonesia ini, Dok. Ya Allah, luar biasa. Jadi saya mau sampaikan ringkasan CV yang belum mengenal Ibu Aisyah. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Oke. Riwayat pendidikan, beliau sarjana kedokteran dari Unhas Makassar, kemudian ambil program profesi dokter di UGM Jogja, kemudian certified hipnoterapis pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology Surabaya. Kemudian beliau juga certified master practitioner Neuro-Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Riwayat pekerjaannya 1998 sampai dengan sekarang, Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. 2015 sampai dengan sekarang, Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia. 2016 sampai dengan sekarang penasehat unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Dan beliau mendapat penghargaan tahun 2020 di Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. 2018 sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE. Tahun 2009, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam Bidang Terapi dan Rehabilitasi Narkoba. Kita beri aplaus terlebih dulu untuk Ibu Dr. Aisyah. Terima kasih, Masya Allah. Oke, tata laksana acara ini sebagai berikut. Ibu nanti dialokasikan waktu 60 menit memaparkan, kemudian tanya jawab 30 menit. Setelah paparan selesai, dan pertanyaan dipersilahkan ditulis dalam chat dengan menulis nama Bapak atau Ibu serta ditulis IKPLN daerah mana atau IKPLN cabang mana. Untuk menjaga kekhidmatan dan keseriusan acara ini, mohon hanya pembicara dan moderator saja yang dapat bersuara. Terima kasih.
Monggo, dokter sudah siap sepertinya. Baik. 10 menit, monggo. Baik, terima kasih. Bu. Terima kasih matur suwun Bu Haryanti Suroso. Ini pantun dulu boleh ya? Monggo Bu. Baik, Jakarta panas di siang ini. Cakep, gitu ya Bu ya? Cakep ya. Ditambah macet yang sampai malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Ada anbiya'i yang lulus dicek pensiunan pada pinter. wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ya. Baik, selamat siang, salam sejahtera. Insyaallah semuanya semangat. Tadi sudah dibuka semangat oleh Pak Bambang ya. Alhamdulillah ya. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu dari IKPLN seluruh Indonesia. Saya hormati Bapak Bambang Praptono, Ketua Umum IKPLN, dan segenap para pengurus dan anggota IKPLN Pusat, IKPLN Daerah, IKPLN Cabang seluruh Indonesia. Masya Allah. Terima kasih tadi dari Bu Yunita Deviani, dari tim Bukopin, dan terima kasih doa dipimpin oleh Bapak Haji Sutirjo ya. Hari ini kita sharing ya. Karena ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya sebetulnya Masya Allah. Mengelola pikiran dan emosi dalam menghadapi permasalahan. Ya. Namun izinkan kami hari ini membahasnya dari sisi neurobiologi atau tentang neuroscience atau ilmu tentang otak. Untuk itu saya izin untuk share screen supaya lebih mudah menjelaskannya karena kita akan bicara tentang tubuh manusia. Izin ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Baik. Ya, kalau kita singkat tadi ya, mengelola emosi dengan efektif. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan ini. Hari ini kita hanya refresh ulang saja. Apa sih emosi dari sisi otak manusia? Ya. Baik, namun sebelumnya kalau emosi dari definisi, emosi ini kan ya bahasa Latin ya, dari emovere, keluar, dan movere, bergerak. Jadi emosi itu bergerak keluar. Nah ini kalau dari bahasa Latin. Tapi kalau emosi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya ini. Luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi memang emosi ini bisa ya berkembang bisa surut juga gitu ya dan mewarnai perasaan dan pikiran. Kemudian diartikan juga keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis ya. Jadi ada reaksi psikologis dan fisik kita tuh. Makanya tadi dikatakan emovere ya, bergerak menjauh karena pada saat kita gembira bergerak. Pada saat kita sedih juga bergerak. Pada saat kita takut bergerak. Pada saat kita marah pun bergerak. Bahkan kalau bahasa Inggris emotion itu energy in motion seperti itu. Kemudian diartikan juga keberanian yang bersifat subjektif. Ya. Dan mengapa sih kita bicara emosi? Karena sekarang sedang banyak sekali digadang-gadang tentang emotional intelligence, kecerdasan emosi. Ya. Di mana emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Gunanya adalah meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Ada orang IQ-nya tinggi, tapi emotional intelligence-nya rendah, dia tidak mampu ya mengelola emosi, maka dalam kehidupannya banyak masalah itu nanti. Ya. Tapi ada yang IQ-nya biasa aja, tapi emotional intelligence-nya bagus, gitu ya. Senantiasa mau belajar atau bagaimana cara mengelola emosi, malah kehidupannya semakin sukses. Bahkan dalam usia semakin lanjut, semakin sukses, insya Allah. Ya. Nah inilah ya emotional intelligence. Dan kalau bicara emosi, tentu kita akan bicara otak manusia. Mohon izin Bapak Ibu, ini gambaran otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, belahan kiri.
Nah, di dalamnya disinilah nanti kita akan belajar bahwa di tengah otak ada sistem yang disebutnya the limbic system, sistem limbik. Ini ada 2 gambar yang ya kita lihat ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu dan biru. Inilah limbic system. Inilah yang mengatur emosi. Dia persis di dalam intinya otak. Maka ahli otak mengatakan inti otak manusia itu otak emosi. Jadi kalau kita di dalam kehidupan diwarnai oleh emosi. Bahkan bukan hanya manusia yang punya otak emosi, hewan golongan mamalia itu juga punya otak emosi. Maka ini sering disebut otak mamalia atau mammalia's brain. Inilah sering dikatakan manusia ini punya sifat binatang, punya sifat hewan. Kalau kita tidak pandai mengelolanya, derajat kita bisa turun lebih rendah daripada hewan ternak ini atau hewan mamalia ini. Dan kalau kita bisa lihat secara potongan, jadi ini otak besar Bapak Ibu, mohon izin. Nanti kalau kita belah, di dalamnya ada otak kecil yang ini. Nah, ini otak emosi, yang disebut limbic system. Bersambung lagi dengan batang otak atau disebut juga otak reptil. Jadi manusia itu di tengah otaknya ada sifat mamalia dan ada sifat reptil, yang ini memang Allah ciptakan. Untuk apa? Kalau otak reptil untuk melindungi manusia, makanya ada nanti respon fight or flight, serang ya atau mundur. Jadi itu respon bertahan. Kalau otak emosi nanti kita akan bicara tentang berbagai jenis emosi, ini ada banyak ya, baik yang nuansanya negatif maupun nuansanya positif. Jadi di otak kita tuh ada yang negatif, ada yang positif. Mulai dari yang negatif paling bawah apatis atau putus asa, kemudian yang positif ada damai, tapi kemudian nanti ada penelitian lagi yang mengatakan ada lagi di atasnya damai, namanya enlightenment, pencerahan. Nah, ini semuanya ada di otak manusia, nggak bisa hilang. Yang hanya bisa adalah apabila sedang turun, barangkali karena kondisi pandemi kita sedih kah, takut kah, atau mungkin jengkel gitu ya, itu nanti kita naikkan lagi ke atas, kita move on kan ke atas gitu. Ini aja nih kerjanya, naik turun gitu ya. Dan menurut David Hawkins ini ada energinya setiap emosi. Dia bilang ya ukurannya hertz. Ya. Dari yang mulai malu sampai yang pencerahan, ini paling tinggi pencerahan. Nanti ada berbagai macam jenis emosi, dan ini semua ada di otak kita. Ada malu, bersalah, apati. Jadi menurut Hawkins di bawah apati ada lagi yang lebih rendah. Kemudian kesedihan mendalam, naik lagi takut, naik lagi adalah keinginan yang kuat atau mau buru-buru gitu ya. Kemudian naik marah di situ. Bangga di sini mungkin makna yang bangganya sombong gitu. Kemudian masuk lagi ke courageous atau semangat atau berani yang 200. Naik lagi ada ya 250 netralitas, ada optimis 310, ada acceptance atau penerimaan 350. Ya, berpikir 400, cinta 500, sukacita 540, kedamaian 600, dan pencerahan 700 sampai 1000. Menurut Hawkins ini mengukur energinya ini, frekuensinya juga dengan EEG, elektroencephalogram. Dan kemudian menurut Hawkins adalah getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Dan menurut Hawkins itu 200 Hz itu yang apa? Yang semangat ini, semangat. Maka kalau insya Allah nih kalau kita ya mau ya lebih sehat atau tidak mudah terserang penyakit, nah inilah semangat. Kalimat semangat itu bermakna sebetulnya betul-betul terjadi ya. Kita punya level naik ke atas, semangat gitu ya. Kemudian apa lagi? Kata Hawkins ya, di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi.
Yang mana? Oh, ini dia pencerahan, emosi yang rasanya tak terlukiskan gitu. Biasa orang masuk ke pencerahan ini banyak cara. Tapi yang paling cepat dan paling ya mudah dan Bapak Ibu sudah lakukan selama ini adalah menjalankan ibadah. Apapun agamanya, ada peraturan-peraturan ya ibadah masing-masing. Apabila kita menjalankannya itu, maka setelah ibadah langsung ada di enlightenment 700 sampai 1000 ini. Atau mendengarkan nasihat dari siapapun, bahkan membaca buku sendiri kah, atau kemudian mendengarkan ya informasi atau nasihat antar teman, atau mendengar banyak hal ya, banyak hal. Termasuk juga yang hobi mendengarkan mungkin musik, nonton film, dia ada di sini. Ini yang membuat kita kekebalan ya meningkat dan vitalitas meningkat. Menurut Hawkins seperti itu. Tetapi secara empirik pun kami melihat, oh iya ya kayak gitu ternyata ya. Alhamdulillah. Jadi dalam pandemi ini selain kita menjaga kesehatan, protokol kesehatan itu tadi kita bikin supaya ada di 700 sampai 1000 Hz ini. Dengan apa caranya? Ya itu tadi ya. Ya tentu ya ibadah kita atau me time, mengerjakan sesuai apa talenta kita. Nah, insya Allah ada di sini. Kemudian ya beberapa teknik manajemen emosi yang dilakukan sebetulnya selama ini. Ada yang istilahnya supresif, menekan. Ya, menekan. Nah, ini tergantung watak sebetulnya ini. Orang yang introvert, yang pemikir, pengamat sering menggunakan teknik supresif atau menekan. Ini bahayanya adalah kita menjadi sakit nantinya, tertekan semuanya, ya nggak marah rasanya ya nggak langsung diomelin orang itu, orang yang berhadapan dengan kita senang tentunya karena nggak dimarahin, tapi buat kita yang menekan marah ini makanya bisa sampai turun ke bawah itu bisa psikosomatis tadi, bisa menjadi sakit sebetulnya. Ada juga orang yang ekspresif, mengumbar gitu. Ya, baru kesel sedikit, langsung dilabrak orang itu, langsung diumbar. Ini juga karena watak sebetulnya, watak ekstrovert, watak yang mau spontan, cepat. Gitu. Kalau ekspresif ini sebetulnya buat diri sendiri lebih aman ya, lebih sehat. Tapi buat orang lain yang menjadinya bisa jadi orang tersinggung atau ya orang-orang jadinya yang menahan diri atau kesel malah orang-orang gitu. Maka dua teknik manajemen ini masih belum win-win solution. Untuk itu muncul ya teknik namanya rilis, menahan. Menahan bukan untuk menekan dan bukan untuk mengumbar. Tahan dulu untuk dia naik ke atas. Untuk kita move on dulu dia. Baru kita sampaikan apa yang ingin disampaikan. Menahan ini kalau dalam bahasa agama adalah sabar. Sabar ini asal kata dari sobaru yosbiru, menahan. Ya, menahan untuk tidak ditekan karena bahaya tubuh kita dan tidak melabrak karena bahaya untuk orang lain atau kasihan nih orang lain. Jadi tenang dulu. Ya. Biasanya cara tenang itu gampang. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam, lewat hidung. Wow. Gitu. Ini cara paling gampang Bapak Ibu. Dan selama ini kita lakukan ini kan sebetulnya ya. Itulah olahraga pernafasan, olah nafas ini sangat-sangat ya digemari sekarang. Kenapa? Karena memang tanpa terasa waktu kita naikkan oksigen, masukkan oksigen ke hidung, waktu keluarkan karbon dioksida keluar bersamaan dengan energi kepenatan, energi keletihan, kekesalan, kesedihan. Ya, sama-sama tarik nafas ya Bapak Ibu ya. Nafas ini ya dari hidung dulu ya. Tarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Buang. Sudah mulai tuh rasa tuh enak, anget di belakang. Tarik nafas lagi yuk. Tarik nafas panjang. Buang. Ya. Bahkan orang banyak ada teknik itu namanya nafas perut ya. Waktu dimasukkan di oksigen, kembungkan perutnya. Waktu dikeluarkan karbon dioksida, dikempeskan perutnya. Ada yang kayak gitu. Tapi apapun itu tarik nafas panjang sangat bermakna.
sangat membuat otak emosi kita yang tadinya tegang jadi rileks kembali. Batang otak yang tadinya tegang rileks kembali. Otot juga rileks. Bahkan ada teknik-teknik releasing itu yang diajarkan oleh para ahli, ya. Kita waktu menghembuskan boleh membayangkan, apakah membayangkan warnanya hitam atau membayangkan tulisannya keluar dari mulut kita gitu. Misalnya lagi kesel atau marah, tulisannya marah. Gitu ya. Terus kita bayangkan ada tulisan, termasuk ngantuk, penat, capek, gitu juga. Ya. Bahkan ada yang tambahkan lagi, sekarang bayangkan lagi dia masuk ke tanah, kuburkan di tanah. Wah, Isa, saya lagi di lantai 2 nih, nggak dekat tanah, nggak apa-apa Pak. Ya, ubin kita nih, ya keramik kita tuh bolong-bolong rupanya. Pada saat kita hembuskan keluar, dia masuk di dalam, ya di dalam lubang-lubang kecil dari keramik ini nanti, semen yang di bawah dan sebagainya gitu ya. Akhirnya masuk ke tanah juga sebetulnya. Dia gerak waktu yang mama pertama awal dia ngomong biasa gini-gini, terus lama-lama ya teman-teman yang pada ngomong. Kira sih ada yang terbuka ya, suaranya masuk Bu. Ya baik, ini teknik gampang kan, teknik gampang ini, ya. Dan sekali lagi ya pada saat kita membayangkan itu apa sih kerja, kenapa sih harus dibayangkan gitu? Ya. Karena otak manusia itu kan ada otak kanan, ada otak kiri. Ini ditemukan oleh Dr. Roger Wilkes-Barre ini. Ya. Yang unik begini nih Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Otak kiri kita, yang kiri nih, dia mengatur tubuh yang kanan ini. Jadi sistem saraf yang tubuh kanan itu keluar dari otak kiri. Ya. Kemudian otak kanan kita itu mengatur tubuh yang kiri. Jadi kalau di dalam IGD ya, dokter-dokter menerima pasien, kemudian ada lumpuh ya atau melemah tubuh kirinya, kita langsung tahu ini pasti ada masalah di otak kanan. Apakah sumbatan, apakah pecah ya pembuluh darahnya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang kanan yang lebih lemah, oh ini kirinya nih. Ada masalah di kirinya. Jadi dia bersilang memang. Dan menurut Dr. Roger, kanan kiri itu beda-beda nanti nih Pak, beda-beda kerjanya. Kalau kita bicara, itu otak kiri yang bekerja. Atau kalau kita afirmasi, affirmation, self-talk, ngomong sendiri, itu kiri yang bekerja. Atau kalau kita sedang berhitung, hitung-hitungan, itu kiri. Kita detil, ya, mendalam kiri, teratur kiri. Analisa kiri. Kok gini ya, kok gitu ya, kok gini ya, itu kiri yang kerja nih. Ya. Kemudian otak kanan itu diantaranya adalah visualisasi, membayangkan, imajinasi, intuisi, kita dapat ilham itu otak kanan yang kerja. Irama juga ada di kanan, sintesa atau hikmah itu di kanan. Pada saat kita mengucapkan sesuatu, ya, atau tadi kita melakukan teknik releasing sambil membayangkan, itu kerja otak kanan. Jadi pada saat kita bilang ya Allah ya angkat marahku, angkat kesalku, angkat capekku, itu kan omongan ya. Pada saat kita bicara otak kiri yang kerja. Pesan itu baru jalan di tubuh yang kanan. Ini sering di dalam ilmu otak ini sering diistilahkan afirmasi, affirmation, self-talk, ngomong sendiri. Itu lagi ngomong sendiri itu kerja otak kiri. Pesannya jalan di kanan. Tapi tubuh kiri belum mendapat pesan itu untuk kita mau merilis atau ya mengeluarkan kekesalan tadi, kepenatan, keletihan. Maka dipergunakan otak kanan dengan apa? Membayangkan. Kita pakai teknik visualisasi. Membayangkan. Maka tadi waktu dikeluarkan, bisa dibayangkan bentuknya hitam kah atau merah atau sebagaimana, tergantung. Ada orang yang senang warna-warni, ada yang senang tulisan. Tarik nafas, buang, tulisannya kesal. Tarik nafas, buang, jengkel, marah, termasuk capek, gitu juga termasuk bosan. Nah itu, dan ini cara paling gampang sebetulnya. Cara-cara yang memang dilakukan oleh kita semua selama ini. Gitu. Ya,
Namun ada orang cuman tadi ya, cuman bicara saja ya. Ya Tuhan, angkat kesalku. Nah, itu baru kiri. Jadi yang mau diangkat itu atau keselnya agak terilis itu baru tubuh yang kanan, karena pesan ini jalan di sistem saraf ini. Ya. Dan sistem saraf ini Bapak Ibu kerjanya kayak kabel listrik. Jadi ada PLN sebetulnya di tubuh manusia nih, karena ini loncatan listrik semuanya. Ini kabel listrik membawa pesan dan sangat cepat, pesannya bisa 320 km per jam. Tapi sekali lagi pada saat kita membantu dengan menggunakan otak kanan, membayangkan, nah itulah kerja nanti tubuh kiri ini, pesannya tubuh kiri juga jalan. Ini yang disebut khusyuk. Begitu juga dalam berniat, berdoa, ibadah, pada saat kita istilahnya dalam bahasa populer meresapi gitu. Sambil kita bayangkan semua yang diucapkan jalan di badan, nah ini nanti ya visualisasi. Otak kiri kita afirmasi, otak kanan visualisasi, maka semua pesan jalan di badan kita. Termasuk kita ucapkan diri kita, ya Allah, saya semakin sehat walafiat. Sehat dan manfaat. Karena banyak orang sehat nggak manfaat. Ya, banyak orang sehat, maaf, masih menipu, masih mencuri, itu berarti nggak manfaat. Dia sehat tapi nggak afiat. Itulah kita mengapa kita bilang, ya Allah, ya terima kasih, saya sehat walafiat. Saya sehat dan manfaat. Begitu juga kita bilang sama teman, insya Allah ya, teman-teman, Bapak Ibu sehat walafiat. Karena apa yang kita sebutkan, ya teman mendengar, maka pesannya juga jalan di badan. Ya. Apa yang kita ucapkan jalan di badan, apa yang kita lihat juga jalan di badan pesan. Ya. Jadi ini tadi sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, dia bawa pesan, apa yang ada diisi otak. Inilah makanya perlu otak kita diisi dengan ilmu pengetahuan, dengan nasihat. Ya. Agar apa? Agar isinya ini di dalam otak ini penuh ya prinsip-prinsip kehidupan, sehingga orang itu bijaksana. Karena pesannya dia akan jalan di badan ini. Membentuk apa nanti setelah pesan jalan di badan? Badan ini akan membentuk sebuah action, sebuah perilaku. Kalau kita mau tahu isi otak seseorang, lihat aja perangainya, perilakunya, cara bicaranya, cara dia melakukan keputusan, cara dia berpandangan, dan sebagainya. Itu kita tahu tuh isi otak orang itu. Oh, ini orangnya bijaksana nih, Masya Allah. Ya, gitu. Dan kemudian ya, pada saat kita melafazkan sesuatu, ya itu juga jalan. Buat umat Islam, setiap aktivitas, kegiatan yang diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu jadi ibadah. Kenapa? Karena basmalah ini akan jalan di badan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan ke atas, jalan ke badan kita. Selain tarik nafas, Bu Aisyah, kalau kita memanage emosi, bagaimana? Nah, dengan kata-kata. Sekarang tergantung ya, kita nih agamanya apa? Karena setiap agama tuh nanti akan diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Buat kita yang muslim ya, pada saat kita kesal, kita istighfar ya. Maka ini nanti istighfarnya jalan di sistem saraf dengan kecepatan yang luar biasa nih. Pas diucapkan 240 km per jam dia naik ke atas. Nanti otak perintah ke tubuh 320 km per jam. Sehingga tubuh, ya orang yang banyak istighfarnya, tubuhnya tuh rileks. Tubuhnya itu asik dan sehat. Gitu. Nggak tegang. Ya. Karena ini jalan semua nih. Semua sel-sel seneng gitu. Paru-paru juga seneng mendapatkan kalimat-kalimat yang baik gitu. Belum lagi nanti hormon yang di otak keluar itu hormon bahagia, hormon cinta, masuk ke jantung, jantung memompa darah, gitu. Nah itu dia. Bu Aisyah kalau pegel-pegel gimana Bu Aisyah? Nah, biasanya kalau pegel-pegel itu karena otot yang terlalu lama di posisi yang sama. Jadi ototnya. Gimana cara untuk merilekskan? Tadi lewat tarik nafas bisa, lewat kata-kata, ya Allah, mohon sehat walafiat, mohon rileks. Satu lagi lewat apa? Olah tubuh atau ya olah body, relaksasi. Gitu. Relaksasi kan banyak ya Bu Aisyah, iya, tapi ada relaksasi yang gampang Bapak Ibu ya, relaksasi yang sangat cepat.
Ya, Bapak Ibu juga selalu lakukan itu. Apa istilah relaksasi fast relaxation? Apa ngulet? Bapak Ibu ngulet ya. Ayo coba Bapak Ibu sama-sama ngulet dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allah. Waduh. Bu Dewi mantep banget Ibu Dewi. Ya. Dan semua orang itu cara nguletnya beda-beda ya. Ada yang lehernya, berarti di lehernya tuh yang sedang banyak ikatan-ikatan otot. Ada yang tangannya ke belakang. Oh, insya Allah, la ilaha illallah, gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Itu tadi sudah ngulet terus kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat thayyibah. Oh, mantap. Enak rasanya tuh. Ya. Apalagi sekarang kita kondisinya yang jalan keluar agak dibatasi, makanya olahraganya agak dibatasi, yang biasanya Bapak Ibu mungkin jalan-jalan sekitar kompleks dengan rasa yang lebih aman, ini jalan-jalannya agak tegang, nah itu tadi. Maka sebelum jalan pun ya kita bermohon, ya Allah, ya saya mohon perlindungan-Mu, makanya doa sebelum keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu bermakna sekali, itu luar biasa jalan di badan. Setelah kita melakukan aktivitas seperti itu, ya. Kemudian ya, jadi kalau kita bicara pikiran tuh bicara yang mana sih Bu Aisyah? Nah ini biasanya bicara akal. Dalam ilmu neuroscience ini ilmunya yang ada di sini. Ya, pikiran yang ada di belakang dahi atau disebut prefrontal cortex di sini. Kalau kita bicara perasaan yang mana sih? Itu yang di daerah dada. Atau dikatakan perasaan ini salah satu kerja dari kolbu. Kolbu ini disepakati organnya adalah jantung. Walaupun sering kolbu diartikan hati. Itu memang nggak masalah, itu hanya karena waktu dulu istilah kolbu oleh orang-orang di Asia dan Afrika, karena masih kamusnya masih belum lagi melebar ya, belum ada penelitian, diistilahkannya hati kolbu itu. Tapi Eropa dan Amerika mengartikan kolbu itu adalah heart, jantung, karena dari penelitian-penelitian. Ya. Nah, emosi yang di otak kita mempengaruhi pikiran. Orang yang lagi emosi negatif, sedang tegang otaknya, ilmu yang di otaknya bisa terblokir sementara. Terblokir sementara. Makanya langsung buntu itu akal pikirannya. Maka sekali lagi gampang aja tadi tarik nafas panjang, buang. Tambah dengan visualisasinya. Ya, tambah juga dengan relaksasinya. Enak nanti. Baru keinget, oh iya ya, kita harus begini nih. Oh iya ya, kita begini. Dan juga emosi mempengaruhi kolbu kita. Kenapa? Karena itu tadi ada sistem saraf yang membawa pesan, kemudian nanti ada pembuluh darah yang membawa pesan juga. Lewat mana? Lewat hormon-hormon. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih nih di otak ada sambungan otak kayak gini nih Bapak Ibu nih. Ini namanya sambungan neuron. Di otak manusia itu ada 100 miliar neuron, mulai dari depan sini sampai belakang semuanya nih. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Di situ ada data-data, di situ ada sistem, di situ juga ada memori yang selama ini kita simpan, baik peristiwa maupun ilmu maupun nasihat, ini terjadi nih sambungan. Dan pada saat dia tersambung terbentuk memori. Ini yang terjadi sebenarnya di otak kita. Berita gembiranya adalah sampai umur 100 tahun pun manusia belum lagi ya neuron tersambung semua. Artinya masih ada potensi untuk kita belajar lagi, dapat informasi lagi. Hanya kenapa ya Bu Aisyah ya semakin usia apa yang kita pelajari hari ini kok nggak bisa ingat kayak yang waktu dulu-dulu ya. Betul, karena memang file data-data yang ada di otak manusia yang semakin lanjut usia kan semakin banyak. Ibarat buku di rak itu semakin banyak. Semakin banyak. Sehingga yang menempati rak awal atau rak prime time atau rak yang pertama itu adalah file-file buku-buku yang awal. Pengalaman-pengalaman waktu masih lebih muda lagi usianya. Dan kalau ada pengalaman baru, biasanya perlu diulang-ulang lagi. Agar apa? Agar kita ingat di mana simpennya ya. Gitu. Karena udah nggak tahu di mana tempat yang paling gampang diambil bukunya udah penuh. Oh iya, taruh di atas, di lantai yang agak atas lagi, atau di rak yang agak atas. Dan itu pun harus kita ulang-ulang seperti itu. Ya. Jadi otak kita nih sampai 100 tahun pun masih bisa berkembang
Hanya memang harus disadari kalau memori-memori yang lama lebih cepat terakses, lebih gampang. Kalau memori yang baru itu lagi di loading, itu di googling gitu ya. Nah, ini juga lah kita perlu dengan sangat sadar mengisi. Apa isinya? Ya itu tadi. Kita bisa isi pikiran dengan mengaji dan mengkaji tentang apa. Ya, nanti masing-masing, makanya mengapa kita semakin umur semakin ingin mempelajari lagi ya prinsip-prinsip agama masing-masing gitu. Apa sih yang Allah mau ya? Karena nanti masuk di otak sini. Ya tadi nanawan sih Pak. Ya, di neuron terkoneksi di otak, bagian prefrontal cortex membentuk memori prinsip. Ya. Kemudian ya bicara kolbu, ini mengapa jadi pilihannya adalah jantung? Ya. Pada tahun 91 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, mengatakan bahwa di jantung ini selain dia memompa darah, di daerah serambi kanan ada otaknya jantung itu. Ada neuron kayak gini nih. Ini dia seperti ini. Ya. Di sini dia tersambung-sambung. Jadi pada saat kita belajar sesuatu, kemudian menghadapi peristiwa sesuatu, itu bukan hanya otak yang tersambung terbentuk memori, tapi di jantung kita. Ya, terjantung kita ada terbentuk memori. Di jantung kita ini yang terbentuk nanti ingatan-ingatan di kolbu kita. Maka orang-orang yang sejak dari awal, dari kecil memasukkan ya kebajikan-kebajikan, prinsip-prinsip kebajikan, maka di otaknya tersambung, di kolbunya tersambung. Bahkan Nabi mengatakan kalau mudghah ini baik, maka baik semua seluruh tubuh. Kalau mudghah ini buruk, maka buruk semua seluruh tubuh. Kenapa? Karena daya 40.000 neuron di jantung ini sangat luar biasa. Dia membentuk memori. Bahkan kalau kita misalnya nih ya mendapatkan cerita tentang ya transplantasi jantung, ya jadi ada orang jantungnya rusak, kemudian berkesanggupan untuk ya transplantasi jantung, dan ada jantung donor, jantung orang yang baru meninggal langsung diambil, dipakai oleh orang tersebut, maka memori kehidupan orang yang sudah meninggal tadi pindah. Bisa pindah, semua perangainya mirip, jantungnya, isi jantung dari, walaupun otaknya nggak diganti, ya. Bahkan cara kematiannya juga pindah. Maka para ilmuwan mengatakan nampaknya cara kematian itu terekam di jantung, ya seperti itu. Nah ini yang terjadi sebetulnya ya. Jadi kalau di otak ini terjadi sambungan apabila kita melihat, mendengar, ya menghidu, mengucapkan sesuatu. Bapak Ibu saya izin ya, mohon maaf dari awal kan saya sudah bilang bahwa kita akan bicara tentang otak manusia ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat, oh kayak gini ya ternyata otak kita ya. Dan kalau kita mau mengingat lebih sering atau lebih kuat ingatannya, tinggal kita ulang-ulang saja. Supaya apa? Supaya sambungannya berulang. Seperti itu. Jadi memorinya kuat. Ya. Kemudian ya yang unik lagi adalah ditemukan bahwa ternyata sambungan-sambungan neuron ini dia akan juga memunculkan brainwave atau gelombang otak. Yang nanti pesan yang ada di otak ini bukan hanya sekedar ya membuat informasi di tubuh manusia ini, tapi juga dia mempengaruhi sekeliling. Jadi orang-orang yang berpikiran banyak lebih sering positifnya, maka sekelilingnya juga baik gitu. Karena dia terbroadcast gelombang ini, baik di gelombang koheren kah, inkoheren kah. Tapi kalau yang kebaikan-kebaikan itu gelombangnya koheren, gelombangnya teratur, makanya cepat sekali. Dan tadi karena jantung ditemukan bahwa jantung kuat banget, ini ada gelombangnya, maka dikatakan jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi selain otak kita memberikan gelombang, jadi pikiran kita ini akan mempengaruhi sekeliling, tapi perasaan kita jauh lebih kuat lagi mempengaruhi sekeliling. 5.000 kali. Bu Isa, kalau orang sakit jantung yang mana sih? Bukan yang di neuron jantung tadi Bapak Ibu, tapi di pembuluh-pembuluh darahnya. Yang ini makanya nanti ada teknologi ya ring atau stent, balon untuk yang pembuluh darah. Tapi ya gelombang yang dibuat oleh jantung karena tadi ada otaknya jantung, dia tetap jalan. Dan ini
Ya, sebelum ditemukan bahwa jantung ada otaknya kan kerja begini ya jantung ya, organ memompa darah ke seluruh tubuh ya ini kan. Ini aja udah dahsyat. Apa yang ditemukan di dalam makna dari memompa darah seluruh tubuh itu tadi membawa nutrisi, membawa mineral, membawa vitamin, membawa hormonal ke seluruh tubuh. Ini kalau yang pembuluh darah arteri yang warnanya merah. Nanti ada lagi yang biru, vena, membawa karbon dioksida, membawa sisa-sisa makanan dan sebagainya. Itu luar biasa jantung kita, Masya Allah. Yang menjadi tambah ya ilmuwan sangat-sangat tercerahkan adalah rupanya tubuhnya ada magnetnya. Lewat mana sih? Lewat darah yang tadi jalan di pembuluh darah. Dan kalau kita bicara tentang darah, eritrosit, nanti ada kandungan apa sih di darah? Kandungan zat besi. Ya, besi ya. Nah, ada besi, Fe, ada magnesium, ya. Nah, besi yang ada di darah karena darah tidak pernah berhenti di satu tempat, dia jalan terus, ya. Maka ada istilah ya polarisasi. Artinya apa? Zat besi yang ada di darah menjadi magnet, Bahkan orang bilang magnet rezeki itu ada di dalam tubuh kita. Wabil khusus di darah, khususan lagi di daerah jantung. Kenapa? Karena jantung ini berkumpul darah banyak. Dan tidak berhenti itu darah jantung, putar terus. Dari serambi kanan, bilik kanan, ya nanti masuk paru-paru, masuk lagi serambi kiri, bilik kiri, pompa lagi aorta dan sebagainya. Ya, kita belajar tentang tubuh kita ya, karena kita semakin mengenal diri kita akan semakin mengenal Tuhan kita ya, insya Allah ya. Menurut Hawkins, magnet tubuh nyala kalau apa? Kalau di ya frekuensinya 200 Hz ke atas. 200 Hz tadi disepakati adalah semangat. Maka Bapak Ibu yang dirinya setiap hari misalnya ya memompa semangat dengan kalimat-kalimat ya Allah bikin saya semangat. Ini magnetnya nyala nih Bu, Bapak Ibu. Ya. Dan bukan hanya di jantung tapi seluruh tubuh, tapi memang paling kuat di jantung. Nanti dia membentuk apa sih magnet ini kok bisa menarik rezeki? Karena ya nanti ada satu lagi yang kita sebut ya tentang badan bioplasmik, di mana nih ya sebelumnya nih di pembuluh darah ini pembuluh darah ya, eritrosit lah, ada zat besinya, ada mineral, ada air yang mengalir, dan air adalah pembangkit tenaga listrik ya Bapak Ibu tentu mengerti juga ya, dan membentuk polarisasi sehingga membentuk daya magnet. Dan ini kalau kita semangat 200 Hz ke atas ini makin kencang dia ya, membuat daya magnet di dalam tubuh. Apa sih yang terjadi? Tubuh kita juga akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Dari mana Bu Aisyah? Dari pori-pori. Wabil khusus pori-pori yang di bawah kulit. Ini terjadi nih, dia keluar. Ini kita sebutnya badan bioplasmik. Keluar dari mana ini dia? Pembuluh meridian. Di mana pembuluh meridian? Di bawah kulit. Bentuknya kayak apa? Lubang-lubang. Lubang-lubang apa? Lubang-lubang energi. Dan dia berputar ini. Ya, dia pintunya berputar, berlawanan arah jarum jam. Jadi kayak orang bertawaf. Ya. Ini tadi waktu Pak Bambang bilang mind, body, and soul balancing, inilah sistem holistik manusia. Ya. Kita memang di biologi atau IPA atau bahkan kedokteran barat sekalipun lebih senang atau baru mempelajari hal yang seperti ini. Ya. Kedokteran timur dia ditambah dengan ini. Tapi karena tubuh kita ada semuanya, maka kita ada baiknya tahu juga tentang badan bioplasmik. Dari mana energinya ini keluarnya? Keluar dari pembuluh meridian. Ya. Apa yang membentuknya? Sel tubuh, terutama yang biru-biru ini namanya mitokondria. Sel tubuh ada di mana? Di seluruh tubuh. Jumlahnya berapa? 60 triliun. Apa pengaruhnya itu? Dari mana sih? Dari makanan minuman. Jadi makanan minuman yang halalan thayyiban akan membentuk energi di badan seluler halalan thayyiban. Halalan tentu juga termasuk selain dari ya dari bahan-bahannya, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Kalau thayyib atau baik itu nanti berkaitan dengan usia. Ya. Mungkin dulu saya masih usia 30 tahun gitu ya, makan jeroan mungkin masih thayyib gitu. Tapi sekarang sudah 53 tahun ke atas nih, ya mungkin jeroan nggak thayyib lagi gitu. Mungkin dulu gula masih thayyib, nah sekarang usia-usia nih gula mungkin nggak kurang thayyib, maka harus dikurangi dan sebagainya. Nanti mempengaruhi apa? Mempengaruhi energi yang di badan seluler.
Ya, sel-sel yang ada di tubuh ini sebetulnya adalah sel-sel yang nanti juga ada batasan usianya. Tapi yang luar biasa, badan bioplasmik tidak ada batasan usianya. Badan seluler karena ada batasan usianya, maka satu saat ya sudah tidak bisa lagi menampung badan seluler ini dengan badan bioplasmik kita, makalah ini disebut kematian. Kemudian nanti ya ini harus kembali ke tanah karena ini nanti akan ya terurai di tanah. Karena memang pembentukan badan seluler adalah makanan minuman yang sumbernya dari tanah. Nah, bioplasmik inilah yang nanti kembali. Inilah yang sering disebut ruh, ya. Ini yang disebut banyak hal soul tadi Pak Bambang sampaikan, mind, body, and soul. Ada yang sebutnya spirit dan sebagainya. Untuk apa sebetulnya badan bioplasmik ini? Ya. Ini kita akan lihat dulu ya, keluar dari bentuk putaran yang berlawanan arah jarum jam. Paling kencang memang di jantung. Berpancar dia. Otak juga ada, pembuluh meridian di bawah kulit otak, di seluruh tubuh juga. Oh, muter. So, ilmu ini masuk di ranahnya elektrodinamika kuantum, ya, salah satunya pelopornya Richard Feynman. Richard Feynman mengatakan fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Ya. Jadi ini yang terjadi sebetulnya di tubuh kita tuh ada gelombang sebetulnya. Ya. Hanya kadang-kadang karena kita nggak pelajari, ya maka kita merasa tubuh ini hanya badan seluler saja gitu. Jadi dari sinilah sebetulnya keluar. Untuk apa sih ini? Untuk broadcast apa? Broadcast ucapan. Ya. Apa aja ucapannya itu tadi. Kalau ucapannya baik-baik, maka ini terbroadcast baik-baik gitu. Ya. Jadi sinyal ini fungsinya selain nanti membroadcast ucapan, membroadcast juga niatan dan membroadcast juga doa. Maka mengapa kalau kita doa itu ya selain kita tunduk-tunduk melafazkan doa, selain itu nanti selain jalan di badan dia terbroadcast juga ke alam semesta didorong oleh badan bioplasmik ini. Maka doa ini makanya menjadi satu hal yang sangat luar biasa ya untuk manusia apapun agamanya, doa. Dan karena ada magnet di tubuh kita ini, maka doa yang dipanjatkan itu akan ditarik. Dia hadir, dia datang doa itu, berhasil doa itu. Hanya memang nanti konsep doa ada yang persis sama yang dilafazkan, ada yang diganti lebih baik lagi, ada yang ya Allah tunda dulu. Karena begitu banyaknya doa kita pancatkan setiap hari, ya Allah Ta'ala yang lebih tahu, oh doa urutan, mungkin kita berdoa urutan itu urutan kelima, tapi buat Allah, kamu cocoknya doa yang datang hari ini yang urutan kelima tadi. Urutan ke-1 barangkali tahun depan baru pas, barangkali 3 tahun. Itu konsep ya terhadap ya doa, terkabulnya doa. Tapi yang terjadi seperti ini, termasuk niat juga. Satu lagi termasuk prasangka. Allah katakan dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Terlanjur Allah bikin mekanisme sistem yang ada di tubuh manusia ini. Pada saat prasangkanya lebih banyak yang husnuzon, yang baik, maka datang. Kalau prasangkanya lebih banyak yang su'u, maka kalau nggak cepat-cepat dirubah, dia datang. Dia datang. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Jadi kalau ada orang merasa ya hidupnya jatuh, tertimpa tangga, terinjak-injak, maka cepat-cepat betulkan cara perasaan dan pikiran tadi. Cepat-cepat tengok itu, apa sih pikiran perasaan saya, kenapa sih? Gitu. Oh, terlalu sering marah, terlalu lama marah. Ayo, come on, move on lagi. Karena marah itu kan tetap ada di otak kita. Ayo, come on, move on. Tarik nafas, banyak istighfar buat yang muslim ya. Atau ibadahnya ditingkatkan supaya dia naik levelnya ke atas. Sehingga yang keluar itu adalah senantiasa emosi yang lebih seringnya semangat, ya, kemudian tadi acceptance, bersyukur, kemudian damai, kemudian enlightenment tadi yang paling tinggi seperti itu. Ini yang nanti membuat kehidupan semakin baik. Buat Bapak Ibu yang merasa sampai detik ini kehidupannya senantiasa datang gitu ya, kesejahteraan, kebaikan kan berarti Bapak Ibu selama ini ya sadar atau tidak sadar
melakukan manajemen emosi yang cepat naik ke atas, cepat move on. Ini yang terjadi sebetulnya. Yang saya mau cerita adalah semakin bertambah usia, sinyal semakin panjang. Makanya mengapa orang yang makin lanjut usia itu doanya semakin makbul. Memang badan selulernya menurun, tapi badan bioplasmiknya semakin panjang. Kenapa? Karena itu tadi. Semakin usia, apalagi nanti yang membedakan ada orang yang rajin ibadah dan tidak ibadah, itu nanti sepanjangnya sinyalnya gitu. Aminnya seorang yang bertambah usia itu makbul. Itulah mengapa kita minta doa restu orang tua, baik ayah, ibu, guru-guru, pimpinan senior kita dan sebagainya, dan orang yang dituakan. Karena aminnya itu makin kencang. Sehingga kalau saya ditanya ya, Bu Aisyah takut nggak tua? Alhamdulillah enggak. Kenapa? Karena tahu persis sinyal ini panjang. Memang saya sadar badan seluler ada menurun, tidak selincah dulu, tapi sinyal inilah yang pergi. Pergi kemana ya? Pergi kita mendoakan siapa? Doakan anak kita, kita sebut, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk anakku, Fulan bin Fulan, sinyal ini pergi. Karena tadi menembus ruang dan waktu. Ya Allah saya doakan untuk cucu-cucuku ya Allah. Ya Allah saya doakan untuk kesejahteraanku ya Allah. Rezekinya anakku, rezeki diriku. Ini jalan terus. Dan nggak pernah berhenti ini. Gadget aja kalah. Zoom ini sebentar lagi kita bisa live meeting, kita mati. Tapi sinyal ini nggak pernah mati. Kecuali sudah betul-betul ya wadahnya sudah tidak sanggup lagi, maka wadah masuk di dalam tanah, sinyal ini kembali ke yang sang halik, yang mempunyai sinyal ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang kita bisa sampaikan adalah sendiri aja sinyal kencang, apalagi semakin usia, apalagi berkumpul. Masya Allah. Maka tadi saya senang banget ini ya di IKA PLN berkumpul teman-teman Bapak Ibu yang mungkin lebih senior dari kami, berkumpul itu sinyalnya keren banget. Saya senang banget kalau berkumpul dengan senior-senior itu karena apa? Aminnya mereka itu mendorong doa saya gitu, Masya Allah. Ya kan? Ya seperti ini, Masya Allah. Dan memang sekarang kita di rumah masing-masing, tapi jangan salah, sinyal bioplasmik manusia ini bisa tembus, ya, berpadu antara teknologi digital dengan teknologi spiritual ini. Nggak main-main, tadi sewaktu di doa dipimpin oleh Pak Sutirjo, sama-sama kita doa itu terjadi. Bahkan mungkin ada yang sinyalnya kurang panjang, di backup oleh orang yang lebih panjang lagi, oleh Bapak Ibu yang lebih panjang lagi, oh Masya Allah. Ya. Dan untuk itulah dikatakan doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Jadi kalau ada orang ya selalu ngasih nasihat, ya kencengin doa, itu tuh sangat bermakna, Masya Allah. Sangat bermakna karena keluar itu. Ya, senjatanya orang-orang beriman, apapun agamanya, ya dia punya senjata. Dan kemudian apa? Ini dia nih, ya cahaya langit dan bumi. Ini oleh orang-orang energi ini melihat bahwa kalau orang berdoa itu cahayanya keluar ya, bisa tembus langit dan bumi. Ini sudah ada di dalam hadisnya seperti itu. Kemudian di dalam Quran ya di surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Dalam Al-Quran, kalau dikatakan Tuhan langit dan bumi, maka hukum ini berlaku untuk semua manusia. Artinya kita diminta hati-hati apa yang kita ucapkan. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak, ya, baik diucapkan di tulisan juga. Jadi hati-hati bikin komen. Jadi kalau para netizen bikin komen terhadap Bapak Ibu misalnya ya, dan itu komennya negatif, tenang Bapak Ibu. Jangan terprovokasi. Kenapa? Nanti omongan mereka itu kembali ke orang yang menuliskannya. Yang penting kita tenang, sabar, ya. Dan terakhir saya kasih lihat sedikit, ini ada kesimpulannya bahwa apa yang kita ucapkan, bicarakan jalan di badan, dan badan ini ada pembuluh meridiannya, dia berputar, bertawaf ke kiri, ini yang 7 yang utama, selebihnya ada yang kecil-kecil, paling kuat di daerah jantung ini,
di darah kolbu karena dia saja 5.000 kali lebih kuat dari otak. Dan pikiran perasaan mempengaruhi sekeliling, mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi alam semesta ini. Jadi orang yang senantiasa lebih banyak, lebih sering berhusnuzon, maka akan datang peristiwa itu. Dan pada saat doa, dia lebih kencang lagi, ya, lebih kuat lagi, maka inilah tadi kita, ya, alhamdulillah, ya, kekuatan doa ini kita bisa pergunakan apalagi di usia ya semakin lanjut, ya. Demikian Bapak Ibu, jalan-jalan ke kota Mekah, Masya Allah, ingin umroh berlama-lama, alhamdulillah. Semoga seminar ini membawa berkah dan juga membawa rahmat untuk bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Haryanti Suroso. Oke, terima kasih. Masya Allah, Bu Ibu. Luar biasa, speechless lah saya. Masya Allah. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Mungkin kita lihat dari chat yang ada. Ya, banyak Bu yang chat. Oh ya, alhamdulillah. Ada 9. Alhamdulillah. Mungkin bisa dibantu. Dari Bu Tuti Sulandari yang pertama, Bu. Bu Ita Iriani. Ita Iriani yang pertama. Bantu baca. Ya. Oke. Moderator. Ini kok. Sebentar, kok nggak nemu ya saya. Ini. Atau saya baca buat sharing. Saya bacakan ya. Dari Ita Iriani. Dokter, sharing atau kucing ke teman atau ke subordinate termasuk level emosi yang mana ya, dokter? Sharing ke teman gitu ya? Dari Ita Iriani, sharing atau kucing ke teman atau subordinate termasuk level emosi yang mana? Ya, baik. Dijawab sekarang atau dua pertanyaan dibacakan belum dijawab? Gimana Bu Yanti? Ada ini dari Ibu Saptori ini. Ya, bisa satu lagi barangkali ya, Bu Dewi dan Bu Yanti baca silakan. Ini tanya atau apa nih ya? Bangga sama percaya diri itu beda-beda tipis ya, Bu? ya, Dokter. betul. Ya. Ya. Baik, nanti kita bahas ya. Monggo, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang bertanya ya. Ya, sharing ke teman ya. Sharing ke teman ini adalah satu teknik juga. Teknik untuk kita memanage emosi kita. Terutama untuk perempuan. Karena kita perempuan ini mempunyai potensi bicara lebih banyak dari bapak-bapak. Otak bicara laki-laki itu cuma di sebelah kiri, otak bicara perempuan kiri dan kanan. Jadi lebih banyak. Bapak-bapak kalau dihitung-hitung ya, vokal, kemudian bunyi verbalnya dan bahasa tubuhnya, itu rata-rata cuma 7.000 per hari. Bapak-bapak. Ya. Ada bapak yang pendiam atau pemikir itu 5.000. Ada juga bapak yang senang bicara bisa 9.000. Tapi perempuan karena otak bicaranya kiri kanan 20.000, Bu. Yang pendiam 16.000. Dan ada riset mengatakan wanita apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Maka diperlukan teknik untuk sharing tadi, teknik untuk bercerita. Ya, memang paling ideal cerita sama pasangan hidup. Cuman kadang-kadang kan bapak-bapak kalau dengar ibu-ibu cerita kan udah capek duluan. Nggak sabar ya, Bu. Karena ada hal-hal yang memang kita lebih enak sama-sama ibu-ibu ngobrol gitu, karena dia saling saut menyaut gitu, saling sambung menyambung. Nah, itulah jadi sharing sebetulnya adalah satu teknik manajemen emosi juga, termasuk releasing tadi. Ya, kita ngobrol. Makanya di WHO itu supaya perempuan-perempuan tidak depresi, mereka punya campaign atau dia punya kampanye apa? Let's talk. Ayo ngomong. Jadi buat perempuan habis ngomong, walaupun sebetulnya kalau perempuan bicara, dia waktu curhat nggak butuh solusi sebetulnya. Yang perlu didengerin aja gitu.
Karena nanti perempuan habis ngomong baru dia sadar, oh ini tuh solusinya. Jadi punya solusi sendiri gara-gara bicara. Nah, ini untuk tadi pertanyaan bahwa sharing atau coaching atau tadi ya ngobrol itu salah satu teknik mekanisme manajemen emosi juga. Ya. Bangga sama percaya diri. Kalau percaya diri itu ya adalah satu cara untuk kita percaya sama diri kita tentang kekuatan dan juga kelemahan kita, itu percaya diri. Nah, banyak orang menganggap percaya diri itu adalah berani ngomong sama orang. Ternyata bukan begitu. Ya, ini tergantung watak. Orang ekstrovert, orang yang memang dia senang berinteraksi dengan orang lain, maka percaya dirinya dia senang bicara. Orang introvert yang pemikir dan pengamat, dia memang lebih senang berinteraksi kalau dengan orang lain di belakang layar gitu. Ya, jadi seorang konseptor, strategik dan sebagainya gitu. Dan dia tahu bahwa kekuatan saya adalah konseptor. Nggak terlalu banyak ngomong sama orang, tapi saya di belakang layar saya bisa ngerjakan apa-apa yang tidak ada kaitannya interaksi dengan orang banyak. Nah, itu percaya diri. Ya. Bangga adalah rasa syukur sebetulnya. Hanya nanti kalau membangga-banggakan, itulah masuk nanti bisa ranahnya sombong gitu. Jadi bangga sekali kan boleh ya. Kalau udah berkali-kali itu nanti jadi ranahnya di level pride istilahnya ya, level sombong. Jadi kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke. Kemudian tadi dari Bu Tuti Sulamdari ya, bagaimana cara menghilangkan emosi yang sering timbul walau saya sudah sering mengucapkan Robbana Aflik Alaina Sobran. Mohon penjelasan Bu Dokter. Iya. Dari Ibu Tuti nggih? Iya. Ya. Alhamdulillah, matur suwun Bu Tuti. Sebetulnya kita gini, ya. Pada saat kita sudah melafazkan kalimat-kalimat thayyibah yang diminta atau diajarkan masing-masing agama, terus kita masih merasa bahwa kok kita masih marah aja ya gitu ya. Cara melihatnya begini, untung sudah melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau tidak lebih parah lagi gitu, lebih meluap-luap lagi marahnya. Ya. Tapi kenapa bisa marah? Bukannya malah hilang gitu. Itu kembali pada apa? Watak. Ada orang ekstrovert yang memang selalu ingin ceplas-ceplos atau ingin berkomentar cepat. Gitu. Jadi ada nuansa watak di sini, ada pengaruh watak. Pengaruh apa lagi? Budaya. Ya. Mungkin ada orang seperti saya nih, orang Bugis gitu ya, mungkin lebih cepat ya berkomen tentang hal ya atau bereaksi terhadap sesuatu dibanding mungkin ya Bapak Ibu yang orang Solo, Jogja gitu kan. Itu juga pengaruh. Ya, budaya itu pengaruh. Ya, dan juga tentu seberapa besar peristiwanya. Bisa jadi kalau peristiwanya misalnya ya tidak terlalu berat ya kita istighfar 1 kali sudah naik emosinya, udah move on. Tapi kalau ya peristiwanya cukup berat dan melibatkan orang sangat dekat, maka ini memang manajemen emosinya akan berulang-ulang. Ya, kita istighfarnya berulang-ulang, istirjanya berulang-ulang, ya, kita bertasbihnya berulang-ulang. Bahkan untuk perempuan, Ibu, alhamdulillah nih kita juga ada anugerah ini. Perempuan setelah bicara tentang masalahnya dia, kan dia tenang nih. Ya. Tapi nanti 3 bulan lagi muncul lagi, Bu. Itulah perempuan, makanya perempuan disebutnya ahli sejarah, karena ingat lagi. Ingat lagi, 3 bulan berikut lagi udah tenang, ingat lagi. Apalagi peristiwa-peristiwa yang sangat mengikat emosi. Saya aja sering gitu tuh sama suami, kata suami, bukannya udah dibahas 3 bulan lalu. Saya bilang, maaf ya Mas, pokoknya denger aja deh. Ini bukan mau mengungkit luka lama, cuman dia muncul di otak saya, gitu saya bilang. Di otak perempuan, karena aku perempuan banget. Jadi kata suami, ya udah ngomong aja deh ngomong. Habis ngomong udah tenang lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang selain watak budaya, tentang ya kita punya organ-organ ya apa ya skrup-skrup yang di dalam otak kita, wabil khusus yang perempuan atau ibu-ibu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, nggih. Oke. Kemudian ada Bu Dewi Sri Wahyuni ini tanya, kami terbiasa langsung mengekspresikan hal-hal yang mengganggu pikiran kepada yang bersangkutan.
bagus buat saya sendiri, tapi mungkin bagi yang bersangkutan kurang nyaman. Ya, Bagaimana sebaiknya supaya bisa agak menahan atau mengurangi spontanitas tersebut? bisa tadi Bu lewat tarik nafas, bisa juga dengan posisi. Ya. Kata Nabi, kalau kita lagi kesel berdiri atau marah berdiri, langsung duduk, cari tempat duduk. Duduk dulu. Jadi setiap mau komen, karena memang selama ini karena watak juga biasanya ya Bu ya, dengan ekspresif, memang enak perasaan kita, cuma yang lain kita tersinggung. Nah, karena kita tahu yang lain tersinggung dan kita ingin melakukan perubahan yang agak lebih baik lagi, maka kita rubah posisi. Biasanya paling ampuh tuh duduk. Waktu duduk itu tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, istighfar dulu buat yang muslim. Astagfirullahaladzim. Nah, barulah kita sampaikan. Karena tetap bisa kok kita sampaikan, asal emosinya naik dulu ke atas. Ya move on dulu, menjadi tenang, atau acceptance tadi, atau peace, damai tadi, gitu. Sehingga apa yang disampaikan tidak terburu-buru, tidak ada nuansa kemarahan, kejengkelan, sehingga orang yang mendapatkan informasi atau nasihat tersebut mau menerimanya. Bu Aisyah, saya duduk aja, tarik nafas, istighfar, masih juga kesel, marah. Nah, kata Nabi, berbaring. Disuruh berbaring. Kenapa? Karena waktu berbaring, posisi tubuh kita itu nanti rapat dan nanti akan ditarik ke sebalan kita, marah, kejengkelan lewat pori-pori ke tanah gravitasi bumi. Kalau itu bagus di mana, tempat tidur atau di lantai, apa saja Bu, yang penting berbaring. Memang semakin dekat ke lantai semakin cepat itu. Saya juga gitu. Saya suka bikin kode tuh kalau saya udah di lantai gitu. Suami saya udah tahu tuh, oh ini pasti marah istri saya nih. Kenapa? Dia berbaring di lantai. Pasti dia mau manage emosi. Akhirnya dia lihatin nafas. Dia pertama yang dilihat nafas saya dulu. Nafas nggak ya? Oh, nafas. Terus dia tahu nih, oh ini pasti ada sesuatu nih, istri saya marah banget ini. Habis itu nanti dia tanya, udah selesai kan saya bangun kan, udah bisa senyum. Terus dia tanya, Bu Isa marah apa? Kadang-kadang belum sempat cerita udah pergi aja. Nggak tahu apa tadi, pokoknya mau rebahan aja. Gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan ya Bu ya. Terima kasih Bu Aisyah. Iya, jadi artinya kalau ada masalah ya, misalnya nih kita sangat marah gitu ya, kadang-kadang nggak perlu diselesaikan hari ini juga, biarkan istirahat dulu sebentar. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Okay? Baik. Mengganggu tapi Ada beberapa. semalaman. Kayak gitu tuh Bu. Oke. Tiduran. Baik, siap. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Dalam hidup kita sering diuji, ujian baik maupun ujian kurang baik. Bagaimana sebaiknya? Bagaimana sebaiknya memanage ujian tersebut? Apa tandanya kalau kita lulus ujian tersebut? Apakah damai? Iya, betul. Betul banget Bapak Ibu. Tandanya damai tadi. Jadi gini. Damai itu. Ya, jadi ada matematika masalah. Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Itu masalah. Nah, situasi kondisi ini agak sulit dirubah dengan cepat. Apalagi misalnya masalah sama anak. Anak ini sikon kan? Situasi kondisi adalah dia anak saya gitu. Kan nggak mungkin saya ganti anak saya gitu kan. Gitu. Nah, yang bisa diganti adalah emosi negatif, kita naikkan langsung ke emosi positif atau kita move on ke atas. Sehingga situasi kondisi yang sama plus emosi positif, insya Allah masalah terselesaikan gitu. Ya. Jadi banyak masalah itu yang kita terjebaknya di sikonnya. Kita ingin rubah sikon dengan waktu cepat. Nah ini terjebaknya di situ tuh. Kesel sama suami, kan nggak mungkin saya ganti suami dengan cepat Bu. Kan nggak bisa juga gitu ganti suami karena akan itu rumit itu. Akan berhadapan dengan keluarga, akan berhadapan dengan mediasi, akan berhadapan dengan perceraian. Lama itu. Maka yang gampang diganti adalah emosi negatif menjadi emosi positif.
Atau misalnya saya bermasalah dengan rumah gitu, rumahnya sempit gitu kan. Ganti rumah sih bisa, tapi nggak bisa cepet sehari 2 hari. Karena ini sikon. Yang bisa cepat diganti adalah emosi tadi. Move on lagi naik ke atas dengan cara-cara yang tadi kita sudah bahas. Ya. Pandemi. Situasi pandemi mau diganti dengan cepat 30 nggak bisa. Karena menurut sejarah juga, pandemik itu makan waktu. Kadang minimal banget 2 tahun. Maka yang mau kita ganti adalah kita move on naik ke atas untuk ya mungkin sedih, mungkin kesel karena pandemi ini, tapi ya sudah tarik nafas, banyak istighfar, isi di otak kita tentang ya apa yang harus kita lakukan, ya ibadahnya dikencengin gitu. Akhirnya kita sampai juga di level acceptance, menerima, dan naik lagi di levelnya damai, tenang lagi. Itu tandanya kita sudah ya menyelesaikan masalah itu. Apa yang harus dilakukan, apa langkah-langkah dilakukan? Kalau sudah tenang, maka intuisi itu atau ilham itu akan ditangkap oleh otak kita, terutama yang bagian kiri, lewat apa? Pembuluh meridian tadi, lubang-lubang pori-pori itu nangkep. Nanti akan otak gini, oh ya kita bikin gini, oh ya kita begini, tarang, oh kita bikin, nah itu. Itulah tadi yang disebut petunjuk tuh begitu. Jadi sekali lagi pada saat kita menghadapi satu situasi kondisi, ya segeralah kita cek, apa sih emosi saya? Oh negatif, kenapa sih? Oh marah. Kenapa sih? Oh kesel. Ya sudah, naikkan ke atas. Cara-caranya tadi ya, tarik nafas lah, istighfar lah, mau duduk lah, rebahan lah, apa segala macam, berwudu lah, apa segala macam. Sehingga nanti ada intuisi yang Allah berikan pada kita. Ada ilham untuk melakukan sesuatu. Maka masalah selesai insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada, tadi pertanyaan dari Pak Hisban Ahmad. Kalau yang sekarang Pak Ria Trisakia tanya Ibu, mengapa ingatan saya setelah mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu, hal-hal yang baru sering mudah terlupakan. Tapi hal-hal yang terjadi sebelum kecelakaan masih teringat dengan cukup jelas, sampai detail-detailnya. Apakah ada cara untuk melatih pemulihan setidaknya tidak semakin parah lupa daya ingatnya untuk hal-hal yang baru? Terima kasih. Baik. Pada saat kita sempat terjadi ada istilah kita trauma kapitis ya atau benturan yang nanti mengenai otak ya. Nah, trauma kapitis ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Kalau berat kan ada perdarahan gitu ya. Nah, memang terjadi situasi kondisi yang di otak itu ya, satu misalnya pelebaran pembuluh darah ya. Kemudian ada sumbatan-sumbatan, kemudian nanti ada masalah juga protein dan sebagainya, atau kemudian ada masalah sambungan listriknya yang agak terhambat karena ada benturan tersebut. Gitu. Ini jadi memang sering sekali pada saat pasca trauma kapitis, ya trauma kapitis yang betul-betul karena jatuh ya karena fisiknya, ada di dalam kondisi merangkai memori ini yang terjadi perbedaan dibanding sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu biasanya karena memorinya sudah kuat atau sambungannya sudah ada, sehingga ingat. Apalagi waktu yang usia lebih muda. Ya, tadi yang saya sempat gambarkan sebagai rak buku, di mana buku-bukunya yang ada di dalam rak otak kita, yang tempat-tempat prime time atau tempat rak buku yang paling gampang diambil kan sudah ada buku-buku kan, sudah ada buku pengalaman. Disitulah ya ada buku pengalaman waktu masih usia ya sebelum tadi terjadi kecelakaan atau bahkan usia muda ada di situ. Jadi gampang diambil kan. Arti istilah kalau komputer mudah diakses gitu ya. Nah, kemudian pada saat ya ada pengalaman yang baru ya tidak terjadi kecelakaan saja itu ada perbedaan tempat penyimpanannya. Terpaksa kita taruh di bagian atas atau nyelip-nyelip di antara buku, makanya kita lupa kemarin mana ya gitu. Begitu juga di otak. Ditambah terjadi tadi ada listrik di otak yang tidak secepat waktu zaman sebelum terjadi kecelakaan, ini juga pengaruh. Nah, ini penjelasan patofisiologinya dalam otak. Supaya tidak memperberat, apa yang bisa dilakukan? Ya,
tentu satu, konseling dengan ahli saraf ini perlu Pak. Hanya memang sekarang karena rumah sakit agak kesulitan kita ke rumah sakit dengan leluasa seperti dulu karena nanti dikhawatirkan ada ya virus COVID dan sebagainya, maka biasanya ada juga nih dokter-dokter yang mau konsultasi via online, ada juga yang kayak gitu. Ya. Kemudian makanannya Pak, makanannya ini Bapak Ibu yang tanya Bapak atau Ibu ya? Bapak. Bapak ya baik kalau gitu ya. Baik. Jadi makanan juga kita atur sedemikian rupa. Ada makanan-makanan yang membuat ya vitamin di otak. Contohnya apa? Ya makanan yang dari ikan gitu. Kemudian kacang-kacangan juga penting Pak. Cuman memang jangan banyak. Kalau banyak jadi nanti asam urat gitu. Ya kacang hijau gitu ya. Vitamin yang mengandung B1 gitu. Kacang-kacang polong. Tapi sedikit-sedikit aja gitu. Nah itu penting juga. Kemudian apalagi sayur-sayuran itu penting. Tapi apapun sekarang diambil zatnya ya tapi nggak banyak. Telur termasuk gitu ya. Kemudian apalagi alpukat itu juga termasuk untuk kita merefresh otak dan jantung. Apalagi minum teh hijau, apalagi ya. Kemudian bisa juga misalnya kunyit itu juga termasuk ya yang bisa membuat vitamin di otak dan juga di persarafan. Kemudian melatih juga dengan cara Bapak senangnya apa sih gitu. Ada Bapak Ibu senang isi TTS. Itu penting loh. Ya, apalagi kalau era kertas atau era buku itu, buku TTS sekarang banyak bagus-bagus tuh di Gramedia. Gitu. Ada juga sih anak-anak sekarang Bu, isi TTS-nya pakai di ini aja, di Google aja. Saya bilang nggak bisa Nak. Ya Ibu nih otaknya era kertas, jadi apa-apa harus kertas atau buku. Jadi mending cari itu TTS. Itu tuh juga membuat menstimulasi ya. Atau gini Pak, tutup mata, Bapak lihat dulu nih ada benda di depan. Ya, ayo kita sama-sama ya latihan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu lihat ada 3 benda di depan Bapak Ibu apa saja. Lihat, buku kah, pulpen kah, laptop kah, HP. Terus tutup mata. Nah, tutup mata kita bayangin lagi. Sebelah sini ada buku, ada pulpen kah, ada laptop, ada HP. Itu dulu, bayangin lagi. Ya, di sebelah mana ada, ya kita boleh tangannya sambil gini-gini, itu juga gerak-gerak boleh. Wah, sebelah sini itu buku saya. Wah. Kemudian lebih detail, tadi bukunya warnanya biru yang saya lihat. Oh, laptop saya di depan saya. Lihat lebih detail, kalau masih ingat mungkin mereknya apa gitu. Kemudian lagi lihat di sebelah yang sebelahnya lagi, karena tadi ada 3 yang diminta, ya. Oh, ada HP misalnya. Lihat lagi ya, bayangkan lebih detail HP casingnya apa gitu. Nah, sekarang buka mata. Itu juga cara. Jadi 3 aja. Nanti setelah 3 itu perdalam. Ya warnanya kah, mereknya kah, gambarnya apa, bisa kayak gitu. Ya. Atau juga menghitung mundur. Ya, itu turunnya 55 aja Bapak Ibu. 100, kan kurang 5 ya. 95, 90 gitu. 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 gitu. Terus sampai habis. Kalau itu udah mulai itu lancar, insya Allah dia bisa menstimulasi otak kita. Kalau 5 udah selamat, nah kurang-kurang 7 deh. 193, nah udah mulai terereng. Kurang 7 gitu kan. Nah, ini juga bisa menstimulasi otak kita, insya Allah. Untuk apa? Buat yang kita tidak terjadi trauma kapitis pun kita bisa lakukan ini agar apa? Kita mencegah demensia. Demensia. Ya, Alzheimer gitu ya. Ya, hanya Alzheimer, Bu Yanti, Alzheimer itu genetik soalnya. Ya. Jadi kita harus tahu juga, adakah keluarga kita yang Alzheimer. Gitu. Biasanya Alzheimer muncul nanti di usia 75-an ke atas biasanya. Ya. Nah, jadi karena kalau Alzheimer itu ada tambahan selain adanya ya sistem listrik yang sudah tidak terlalu cepat, itu ada protein-protein di antara neuron tadi yang menghambat sambungan listrik tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipakai tekniknya ya Pak. Alhamdulillah. Masya Allah.
Oke, ini waktu jual yang membatasi kita, pertemuan kita, tapi ini ada 8 lagi pertanyaan, Dok. Ini bagaimana, Bu, Dok? Ya, mungkin boleh masih bisa dibacakan 3 sekaligus saja, Bu Herianti? Kayaknya banyak ininya. Ada banyak, ada Masih berapa? banyak, Bu. Ada 12, jadi nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin, nggak Iya. mungkin. Jadi bagaimana? Apa jawab? Kami kirimkan ke dokter, nanti jawabannya kami kirimkan ke Ya, gitu. penanya atau gimana? Ya, sebetulnya saya khawatir juga nanti nggak sempat Ya. menjawabnya, tapi insya Allah semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya ada yang mirip sehingga jadi tadi bisa juga terjawab dengan otomatis. Dan kemudian saya doakan juga insya Allah langsung dapat hikmahnya juga nanti ya terjawab dengan sendirinya insya Allah ya. Hanya nanti seandainya pun Bu Herianti mau kirim ke Mbak Nining, monggo saja. Tapi saya izin untuk nanti kapan, bukan hari ini yang saya bisa jawabnya, mungkin beberapa hari setelah hari ini, ya. Ya. Bu Herianti, boleh usul tuh ada pertanyaan dari Pak Sakto Triyono nih, bagus nih. Bu Dokter tanya, terakhir, Bu epilepsi ada Nanti yang kaitan terakhir dengan itu emosi. agak berat, sudah bisa disampaikan ke dokter. Oh gitu. Baik, Baik, Bu Dokter tanya apakah epilepsi? Anak saya sejak usia 8 tahun divonis epilepsi dan harus mengkonsumsi obat penurun ketegangan otak sampai sekarang usia 27. Alhamdulillah selesai S2. Masih ada kejang minimal sebulan sekali. Saya sudah melatih pernafasan dan rutin sholat subuh di masjid dan baca Quran di rumah agar dia rileks dan kalem. Pertanyaannya, apakah kondisi emosi yang kadang tinggi, marah bisa memicu kejang? Iya, jadi memang epilepsi ini kan adalah kondisi di mana listrik cepat sekali loncat ya. Tapi kondisi ini bisa diobati dan dikontrol agar tidak kambuh ya. Dan yang luar biasa tadi Bapak sampaikan, Ananda bisa sampai S2, itu luar biasa banget. Itu pasti upaya Ananda sendiri mengkontrol, kemudian orang tua juga mengkontrol, mungkin rajin konsultasi dan sebagainya, dan doa yang kenceng tadi itu, ya luar biasa. Kalaupun kalau saya sih berharap masih ada konselingnya atau konsultasinya dengan dokter yang dokter saraf yang selama ini Ananda di terapi untuk obat-obatan yang harus disimpan atau di standby-kan di rumah apa saja jenisnya, ataukah Ananda masih harus minum obat dengan dosis yang maintenance, istilahnya dosis maintenance, dosis pemeliharaan, ataukah melepaskannya gitu ya, karena ada kondisi ini bisa terkontrol banyak sekali ya, alhamdulillah. Dan tadi saya gembira banget dengar kabar bahwa lulus S2 ya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi Pak, perlu dibicarakan dengan dokter yang menangani Ananda ya, supaya nanti obat-obatan anti kejang dan sebagainya sudah standby gitu. Sekarang ada juga obat-obatan yang kalau langsung diberikan dia langsung kerjanya cepat seperti itu juga. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dok, tadi pertanyaannya adalah apakah kondisi emosi yang kadang tinggi atau marah bisa memicu kejang? Tentu bisa ya, karena listriknya tadi seperti itu. Tapi itu tadi harus disiapkan juga obat-obatan itu standby kan. Karena bukan hanya emosi marah atau membuat kejang, macam-macam itu. Pikiran yang terlalu berat, kemudian interaksi dengan sekeliling. Tapi paling aman itu tadi ya, konsultasi sekali lagi, kemudian persiapkan obat-obatan insya Allah. Baik. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih. Doa terus-terusan ya Bapak Ibu. Baik, nanti kami rekap pertanyaannya, kami kirim ke Mbak Nining ya Bu Dokter. Insya Allah segera bisa dapat jawabannya untuk kami share ke teman-teman. Ya Allah. Terima kasih. Mungkin kita sudah waktu hampir ke penghujung acara. Secara garis besar mungkin paparan dokter mungkin
Terus terang saja saya ini suatu ilmu yang baru buat saya, jadi mengikutinya agak kerepotan, Dok. Tapi sudah paling tidak dilakukan, saya sudah dilakukan kan Bu Haryanti kan? Selama ya, ini artinya sudah mengkontrol, sudah doa. Yang tidur dulu belum? Yang tidur dulu, yang tidur dulu sama tidur dulu. Belum. Enggak, artinya pengetahuan mengenai otak, Dewi harus mengenai tidur. saraf itu, Bu Dok. Jadi alhamdulillah kami dapat. Jadi misalnya tadi otak mamalia itu pandai-pandailah mengelola hawa nafsu. Jadi kita bisa membedakan dengan binatang karena binatang juga punya otak mamalia. Kemudian otak reptil itu ya. Jadi itu benar-benar menangkap batang itu otak reptil itu batang otak ya. Dia sering ini Bu serang atau ngalah gitu ya. Fight or flight. Fight or flight. Nyerang atau mundur. Ya. Juga tadi prefrontal cortex itu mempelajari untuk berulang-ulang membaca gitu ya. Betul sekali. Jadi itu yang saya masuk di saya adalah itu. Masya Allah. Jadi tadi yang watak mengenai watak ekstrovert, introvert itu juga mewarnai juga ke budaya ya, itu juga mewarnai. Budaya juga mewarnai emosi semuanya Bu. Ya betul. Kemudian ada yang bioplasmik itu tadi. Jadi kami itu ada lintingkung, Dok. Itu kan ada pengaruhnya dengan kosmos ya. Iya betul. Nah itu jadi ilmu baru buat kami bahwa itu elektromagnetik di tubuh kita itu berpengaruh dengan makrokosmos di lingkungan kita ya. Ya betul. Itu yang baru saya tangkap, Dok. Alhamdulillah, Masya Allah itu luar biasa gitu. Ya, dan sinyal Bapak Ibu nih semakin panjang. Iya, insya Allah, Dok. Iya. Jadi, semakin menarik itu pamitnya. Oke, Dok. Mungkin Dokter ada closing statement untuk hari ini, Dok. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kita bisa sama-sama. Sekali lagi, doa itu adalah senjata. Jadi ya teruslah berdoa, apalagi Bapak Ibu semakin usia, kita tahu tadi semakin luar biasa kencangnya sinyal ini terkait dengan apa yang ada di alam semesta, maka ya selamat datang usia lanjut ya, berbahagia dengan usia yang semakin lanjut, itu luar biasa nanti insya Allah. Ini yang dibutuhin anak cucu soalnya. Iya betul. Aminnya Bapak Ibunya, aminnya yang uti, yang kumnya, itu dibutuhkan itu, amin. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu. Matur suwun sangat, mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kami ucapkan terima kasih banyak Dr. Aisyah Dahlan dan tim atas pencerahan yang sangat bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah kami semua dapat menerapkannya dengan lebih baik ya, Dok ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih sekali. Kami nanti akan berhubungan dengan tim Ibu dan insya Allah nanti teman-teman peserta bisa melihat kembali dengan di live streaming yang linknya akan atau sudah dibagikan. Baik, di penghujung acara ini mohon izin saya akhiri dengan pantun. Hari Minggu berangkat kemah, tempatnya jauh di luar rumah. Ini bukan sembarang ceramah, ini pencerahan bermakna dari Ibu Aisyah. Oke, sungguh pahit rasa jamunya. Sudah minum, kita makan. Kalau sudah tahu ilmunya, mari sama-sama kita amalkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.